Museum Seni Rupa dan Keramik. Pada 1870, dulunya Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan tempat lembaga peradilan tertinggi Belanda yang disebut Raad van Justitie. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Selanjutnya, pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1975, gedung ini pernah digunakan sebagai kantor dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1976 diresmikanlah sebagai Gedung Balai Seni Rupa oleh Presiden Soeharto. Dan gedung ini pula terdapat museum keramik yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 1977. Kemudian pada tahun 1990 sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Di Museum Seni Rupa dan Keramik ini terdapat banyak sekali mahakarya dan menceritakan banyak hal dari kehidupan sosial, politik, agama, konflik, masa penjajahan, peristiwa alam, keindahan, kecantikan, keharmonisan, gotong royong, dan banyak hal-hal lainnya terdapat di sini yang akan membuat kita terpesona akan mahakarya tersebut. Ada pesanan tuh. Ya duduk. Nah duduk semuanya, duduk. Duduk, semuanya duduk. Pada bagian sektor bangunan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini memiliki dua bagian dari sisi kanan maupun kiri. Pada bagian kiri merupakan tempat mahakarya yaitu seni rupa. Lalu bagian sebelah kanan tempat mahakarya keramik. Pada setiap kedua sisi ada bagian ruangan kecil di lantai 2 yang menyimpan sebuah karya seni rupa dan keramik. Lalu pada di bagian di taman kecil di mana tempat tersebut merupakan bagian di mana orang-orang ingin melakukan pottery class. Halo, nama saya adalah Gregory Setiaputra. Kali ini saya akan berwawancara dengan Bapak Sumaryono. Kali ini saya akan menanyakan sesuatu yang saya tanya. Yang pertama adalah sejarah singkat Museum Seni Rupa. Apakah Bapak bisa menjelaskan? Untuk sejarah singkatnya, sejak kapan museum ini berdiri ya. Awal mula gedung ini adalah bekas peninggalan zaman Belanda, tepatnya sebagai kantor pengadilan atau Raad van Justitie, dibangun pada tahun 1866. Nah, setelah Jepang masuk, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Setelah Indonesia merdeka, digunakan berbagai fungsi, antara lain sebagai kantor wali kota Jakarta Barat, kantor Kodim Jakarta Barat, dinas Pustaka dan Sejarah. Baru pada tahun 1976, tepatnya tanggal 20 Agustus tahun 1976, diresmikan menjadi, dulu namanya Balai Seni Rupa, yang meresmikan Pak Presiden yang kedua Pak Soeharto. Nah, baru pada tahun 1977, itu atas prakarsa Bapak Adam Malik menyumbangkan koleksi keramiknya di gedung ini. Jadi dalam satu gedung ada dua museum, satu Balai Seni Rupa, satu museum keramik. Nah, baru pada tahun 1940 digabung menjadi seperti sekarang namanya Museum Seni Rupa dan Keramik. Untuk pertanyaan kedua adalah apakah pengunjung Museum Seni Rupa ini makin bertambah? Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya semenjak pandemi memang berkurang drastis ya, karena tidak boleh ada pengunjung. Nah, baru setelah pandeminya selesai, nah sekarang semakin hari semakin meningkat. Jadi banyak pengunjung, baik dari anak-anak, anak sekolah, mahasiswa, sampai umum, sampai dewasa, sampai orang asing semakin bertambah. Pertanyaan terakhir,
rupa dan keramik apa yang Bapak suka? Kalau seni rupanya saya paling suka tulisan Raden Saleh, judulnya Bupati Zanji. Nah, kalau untuk keramiknya saya paling suka keramik dari Cina, dari dinasti Ming. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih telah menonton dan menikmati petualangan menelusuri Museum Seni Rupa dan Keramik. Jangan pernah lupa bahwa negara kita memiliki sejarah yang sangat banyak dan menarik di seluruh negara Indonesia. Sekian, terima kasih.